Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kata Profesor kemunduran umat Islam di Indonesia mencampurkan agama dengan politik. Ada seorang profesor menyatakan kemunduran umat Muslim di Indonesia mencampurkan agama dengan politik. Sejalan juga dengan pernyataan Mahfud MD sebagai Menteri Politik dan Keamanan. Bila agama disatukan dengan negara, dua-duanya akan hancur. Pernyataan Profesor dan Mahfud MD ada benarnya. Dengan alasan, 1. Agama dengan negara selalu ingin lebih ditaati dari yang lain, seperti negara Indonesia berlandaskan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sedangkan agama ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Kedua-duanya menimbulkan sesama pemeluk agama yang berbeda hidup dalam intoleransi, terutama umat Muslim garis keras suka mengkafir-kafirkan agama Kristen dan agama lainnya. Dari sudut politik, seseorang gubernur hasil pilihan rakyat yang dipilih didukung umat Muslim tertentu tidak mungkin bisa memberi keadilan dalam memimpin daerahnya. Bagaimanapun perhatiannya akan lebih banyak kepada umat Muslim pendukungnya, seperti pembangunan di daerahnya, sekolah, kebutuhan pangan dan lain-lainnya. Jadi nanti kalau ada pembangunan sekolah, selalu lebih diutamakan umat Muslim yang paling banyak pendukungnya ini tersebut. Ini tidak baik. Berdasarkan hal tersebut, di mana masalah negara harus dipisahkan dengan agama, dalam arti A. Dalam pemerintahan Kementerian Agama, dalam pemerintahan sekarang ini seharusnya Kementerian Agama dihilangkan, biar agama itu sendiri mengurusi organisasi keagamaannya. B. Setiap presiden atau kepala daerah tidak boleh mencampuri masalah agama. C. Pemerintah baru turun tangan kalau ada keributan di antara agama yang berbeda terkait perbuatan kejahatan. Baru pemerintah atau penegak hukum turun tangan mengambil tindakan dan menghukum yang bersalah. Melihat pengalaman sekitar 600 tahun yang lalu, di mana di Eropa agama Kristen dulu selalu disatukan, pendeta dan pastor itu bisa berpolitik, di mana pastor dan pendeta bisa sebagai kepala daerah, sebagai gubernur dan lain sebagainya. Akhirnya agama itu tidak fokus dia menangani agamanya, dan juga gubernur berakibat kehidupan gereja tidak baik. Maka tugas pastor dan pendeta dipisahkan dengan tugas politik sebagai kepala daerah. Akhirnya pastor dan pendeta tidak boleh berpolitik lagi atau jadi gubernur lagi. Sehingga pastor dan pendeta fokus hanya membina umatnya, sedangkan politikus fokus sebagai kepala daerah. Harapan saya untuk negara Indonesia dalam kabinet Presiden Joko Widodo ini, di mana pembantu-pembantunya selaku kementerian tersebut, di mana agar kementerian agama dihilangkan dari kabinet daripada Presiden Joko Widodo tersebut, agar tercipta hubungan yang baik sesama pemeluk agama yang berbeda. Jadi harapan saya agar negara Indonesia juga di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam kabinetnya agar ditiadakan Kementerian Agama. Biarlah para pemeluk agama itu mengatur organisasi agamanya masing-masing.
pemerintah tidak perlu ingin mencampuri alasan agama tersebut. Karena soal agama ini berbeda sekali dengan prinsip bernegara. Bernegara itu harus taat. Kalau sudah dikeluarkan aturan, semua warga masyarakat harus taat kepada undang-undang yang dibuat oleh negara. Sedangkan beragama, dia tidak sifatnya kebebasan. Setiap orang bebas memilih agamanya sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya, di mana tokoh agama tidak bisa memaksakan seseorang itu harus taat kepada ajaran tersebut. Karena tokoh agama itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Soal diterima atau tidak tergantung orang yang bersangkutan. Ini sangat berbeda prinsip kerjanya. Prinsip kerja negara adalah ketaatan. Siapapun harus taat. Senang atau tidak senang atas peraturan tersebut, kalau itu sudah berlaku oleh pemerintah, setiap warga masyarakat tersebut harus mentaatinya. Sedangkan gereja sifatnya kebebasan, dia bebas memilih agama apapun dan juga bebas dia mentaati segala sesuatu yang disampaikan tokoh agama tersebut, sehingga sifatnya kebebasan. Dan juga tanggung jawabnya, kalau negara tanggung jawab kepimpinan yang tertinggi, kalau agama tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah perbedaannya. Sehingga saya harapkan agar negara Indonesia meniadakan Kementerian Agama. Jadi cukuplah semua kementerian yang ada sekarang diterapkan, tetapi tanpa adanya Kementerian Agama. Agar negara kita ini bagus komunikasinya sesama pemeluk agama yang berbeda. Sekian dan terima kasih.